Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan berbicara tentang puasa. Biasa di bulan puasa ini kita selalu berkata mau beribadah, ya kan? Ibadah itu ada kaitannya dengan hati. Kalau tidak ada kaitannya dengan hati, tidak dinamai ibadah. Nah, sekarang kita lihat ini. Bagaimana kita ini? Ibadah kita bagaimana? Kan tidak seperti itu. Ibadah kita kan hanya rukuk, sujud, ini tidak ada. Itu pun kata Ibnu Sina, orang yang beribadah karena takut itu seperti hamba sahaya. Sebagian mereka baru kerja baik kalau dilihat ya. Orang yang beribadah itu karena mengharapkan ganjaran itu pedagang. Ibadah yang sesungguhnya itu dorongan cinta. Ini ibadah. Sayangnya sebagian kita sangat mempersempit arti ibadah. Kita sekarang mari lihat dalam konteks puasa juga ini kita ingin kaitkan itu dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya kan? Itu ada dua ayat yang berkait dalam konteks tujuan penciptaan kita. Ayat yang pertama itu Allah nyatakan kepada malaikat sebelum kita diciptakan. Rencana Allah apa itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia Allah bermaksud menciptakannya sebagai khalifah. Tidak usah dikaitkan dengan teori politik kekhalifahan. Tidak ada itu di situ. Yang kedua, ayat yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali, nah ini tafsir sekarang saya mau jelaskan. Illa liya'budun. Ada yang mengartikannya kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya kan? Itu umum itu begitu. Jadi ada dua. Jadi khalifah dan untuk beribadah. Ada yang mengaitkan seperti ini. Kalau begitu, ada dua tujuan kita diciptakan. Membangun dunia ini dan beribadah kepada Allah. Saya mau terangkan dari segi tafsir sekarang. Itu dalam bahasa Arab ada kata lam li, bisa berarti agar supaya, bisa juga berarti akibat. Illa liya'budun. Ini lamul akibah. Dia ditugaskan menjadi khalifah sehingga semua kegiatannya dalam konteks kekhalifahan itu berakibat ibadah kepada Allah. Jadi bukan buat ibadah. Akibatnya ini terpaksa ulama memberikan penafsiran semacam ini karena sudah sangat populer ibadah cuma salat, puasa, haji, zakat. Gitu kan? Kalau begitu, kewajiban menjadi khalifah itu dijelaskan oleh ayat lain, wasta'marakum fiha. Kamu ditugaskan untuk memakmurkannya. Membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan potensi yang dianugerahkan Allah kepada kamu. Salah satu itu oleh ulama-ulama dalam konteks membangun dunia, membangun peradaban, itu ayat yang menyatakan begini.
Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara dan seterusnya. Dihiaskan kepada manusia cinta kepada siapa? Perempuan dan anak lelaki. Harta yang banyak. Untuk apa Allah hiaskan itu? Untuk apa Allah mencintakan itu kepada kita? Untuk apa? Bagaimana supaya lawan jenis kita mencintai kita yang laki-laki? Bagaimana supaya lawan jenis kita yang perempuan mencintai suaminya? Itulah salah satu benih lahirnya peradaban. Ada dorongan untuk memiliki harta. Dengan harta terbangun segalanya. Jadi itu Allah berikan pada Anda untuk membangun bumi ini, membangun peradaban di bumi ini melalui kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada ini. Nah, hanya kita lihat lagi, zuyyina, dihiaskan kepada manusia. Dia tidak sebut siapa yang menghiaskan. Ya kan? Nah, itu bisa salah satu dari dua. Bisa Allah yang menghiaskan, bisa setan yang menghiaskan. Kalau hiasan itu, kalau kecintaan Anda itu kepada harta dan sebagainya, sesuai dengan tuntunan agama, itu Allah yang menghiaskan. Tetapi kalau tidak, itu setan yang menciptakan pada Anda. Itu nanti ada ayat, zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Itulah sebahagian dari bahan-bahan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia supaya dia membangun, memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi itu adalah membangun peradaban. Itu tugas kita. Bukan tugas kita cuma salat, puasa, zakat, haji. Lakukan itu semua sehingga pada akhirnya semua menjadi ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas Anda yang dapat Anda lakukan, apakah itu aktivitas fikir, atau itu aktivitas hati, atau itu aktivitas badania, semua itu bisa menjadi ibadah kepada Allah dalam konteks membangun dunia. Berhubungan dengan suami istri itu ibadah. Puasa aja boleh malam-malam. Padahal ini syahwat. Itu waktu Nabi berkata begitu. Sahabat berkata, masa di syahwat ada ibadah juga, ada pahalanya juga. Dia bilang, bukankah kalau dia letakkan dalam yang haram, ada dosanya? Semua kegiatan Anda bisa jadi ibadah. Jadi bulan puasa, kalau puasa, jangan terbatas dong pada ini. Terlalu banyak bentuk ibadah. Saya sering berkata, kalau bicara, itu ada ibu-ibu, waduh kami datang bulan nih, menyesal nih, kita tidak bisa puasa dan sebagainya. Yang mendatangkan bulan pada Anda itu Tuhan. Tidak mungkin dia tidak berikan Anda pahala. Banyak yang lain dong, ibadah yang lain. Bangun temani anak sahur. Bangun menyiapkan hidangan. Terlalu banyak. Jadi tidak usah menyesal, waduh saya tidak bisa. Itu sebabnya sekarang untuk ibu-ibu nih kita. Sekarang ada obat untuk menunda haid. Itu ulama beda pendapat menyangkut itu. Kalau tujuannya supaya bisa puasa. Ada yang berkata boleh, ada yang berkata tidak boleh. Betapapun jangan risau kalau itu terjadi. Karena terbuka lapangan yang sangat luas untuk beribadah kepada Allah, tidak harus dalam bentuk puasa, ngaji dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam sudah menetapkan bahwa makhluk yang saya akan ciptakan ini, saya ciptakan dia untuk di bumi, ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Dalam konteks kekhalifaan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan pasangannya untuk transit di sorga.
Tujuannya bukan sorga itu. Cuma transit. Untuk apa transit? Dia ditugaskan lihat sorga. Agar supaya dalam membangun dunia ini menjadi khalifah, dia menciptakan bayang-bayang sorga itu di dunia. Di Quran itu dikatakan, hai Adam, hati-hati, kamu ada musuh. Jangan sampai dia menjadikan kamu keluar dari sorga. Dia diberitahu musuhnya dan diberitahu apa dampak kalau dia taat pada musuhnya. Supaya di dunia jangan dia taat. Dia diberitahu, hai Adam, di sorga tempat kamu sekarang, kamu tidak akan kehausan, kamu tidak akan lapar, kamu tidak akan telanjang, itu di surat Taha. Dan kamu tidak akan tersengat sinar matahari. 3 kebutuhan pokok harus Anda miliki atau Anda membantu yang lain untuk memilikinya. Apa 3 kebutuhan pokok itu? Sandang, pangan, papan. Itu membangun dunia. Harus Anda punya rumah dong. Harus cukup makan. Harus pakaian ada. Itu tugas kita sebagai khalifah. Jadi ketika Anda dagang, ketika Anda ini, itu ibadah. Oh itu tuh. Itu agama. Itu puasa kita. Sedikit lagi saya mau terangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengamalan puasa kita. Kita bicara sedikit hukum. Dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya harus bermalam. Dalam arti, Anda harus berniat sebelum fajar. Setiap malam. Itu pendapat Syafi'i. Memang niat itu tidak perlu Anda ucapkan. Niat itu tekad di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ya kan itu niat. Tetapi ulama-ulama kita menganjurkan untuk diucapkan. Mari kita lihat, kita niat sekarang. Kenapa kita niat dalam pandangan Imam Syafi'i? Kenapa kita niat setiap malam dan sebelum itu? Saya mau beri contoh lagi. Kalau Anda niat besok pagi jam 5 subuh, Anda mau ke Surabaya. Malam-malam sudah siap atau belum? So diperkirakan apa ini? Niat itu tujuannya seperti itu. Saya besok mau puasa. Puasa itu menahan diri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa saya yang kemarin boleh jadi ada kekurangannya. Sekarang saya niat, saya sempurnakan. Itu gunanya. Kita memperbarui tekad, memperbaiki apa yang kita duga kurang kemarin, dan menyempurnakan apa yang tidak benar, atau meningkatkan apa yang sudah benar. Supaya contohnya populer. Kemarin saya baca cuma setengah juz, padahal saya mau waktu niat itu tergambar itu. Itu gunanya niat. Jadi walaupun dari segi hukum ada yang benarkan boleh tidak ucapkan niat dan sebagainya, tapi sebenarnya tujuannya seperti itu. Sahur itu sebenarnya bukan hanya untuk makan. Sahur itu latihan untuk bangun tengah malam. Bisa tidak kita begitu? Saya sering berkata kepada teman-teman yang suka nonton malam. Saya suka nonton itu. Kalau malam-malam, bola, udah. Saya bilang begini, malu dong sama Tuhan. Anda siap kuat bangun tengah malam untuk nonton. Embok, salat tahajud 2 rakaat. Kenapa tidak? Itu latihan untuk kita ini. Kok bisa bangun ini? Itu kita tanamkan di dalam hati, itu gunanya. Supaya puasa kita bermakna.
Dan ada hal lagi yang lain yang saya ingin katakan. Dulu zaman Nabi itu sangat populer memberi buka puasa orang. Sekarang juga cukup populer, tapi sekarang ini ada hambatannya. Saya kalau diundang buka puasa hampir tidak pernah pergi. Karena macet lah, inilah, sebagainya. Tapi kita bisa melakukan apa yang diharapkan dari anjuran buka puasa itu tidak harus diadakan di rumah. Kalau di Mesir itu, di jalan raya, ada namanya Maidatul Rahman. Itu di mana-mana. Kita di sini aja di masjid-masjid ya. Di sana jalan raya penuh sepanjang jalan. Begitu selesai, rame-rame membersihkan tempat. Tak bisa itu. Perlu kita pertimbangkan menurut hemat saya. Menggunakan jam sahur dan buka puasa itu dengan keluarga. Saya lebih senang begitu. Dengan anak-anak kita, dengan ini. Mungkin tidak harus dalam bentuk kasih nasihat dan sebagainya. Kasih dia contoh, mari kita sholat jamaah dan sebagainya. Daripada kita habis. Jadi ada alternatif. Kalau sepanjang tahun kita tidak pernah makan siang dengan anak. Ya, makan malam sudah capek dan sebagainya. Mari kita gunakan itu. Karena itu tadi, ibadah itu bukan cuma terbatas di sini. Ya kan ibadah begitu. Itu hal-hal saya kira yang kita perlu lakukan introspeksi lah. Kita perlu lebih baik dari tahun lalu. Kita perlu lebih menghayati makna puasa itu. Ada yang berkata begini. Puasa itu mengajarkan kita tentang pentingnya waktu. Anda kalau bukan bulan puasa tidak merasa berjalan ini, ya kan? Kalau sudah puasa, kapan buka? Nah, sudah, ya kan? Kapan sahur? Oh, ini sudah berapa hari nih puasa? Itu mengajarkan Anda ini waktu ini ada harganya. Ya kan? Ini kita tidak ada itu. Jadi, ini saya kembali berkata, ibadah itu bukan cuma mengaji, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Banyak aspeknya ibadah itu yang kita bisa lakukan dengan mudah. Kita bisa lakukan tanpa biaya. Itu tujuannya puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.